Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Cayani Pautina dengan NIM 1514224140, jurusan PGSD kelas 1F di Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membacakan materi pendekatan proses kelompok dan sosio-emosional. Pengertian pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa, karakteristik, watak, dan sifat siswa, dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan proses kelompok, Group Process Approach, disebut juga pendekatan sosiopsikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok pada menekankan pentingnya ciri-ciri kelompok yang ada di dalam kelompok kelas dan saling berhubungan antar peserta didik yang menjadi anggota kelompok kelas itu. Dalam hal ini, peranan guru yang paling utama adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan antar peserta didik, semangat produktivitas, dan orientasi pada tujuan dari kelompok kelas ini. Louis V. Johnson dan Mary Ebany dalam Mulyadi 2009-65 menggolongkan manajemen kelas melalui pendekatan proses kelompok menjadi dua jenis, yaitu pemudahan atau facilitation dan mempertahankan atau maintenance. Pemudahan merupakan tingkah laku pengelolaan yang mengembangkan atau mempermudah perkembangan kondisi-kondisi positif di dalam kelas, sedangkan pemertahanan merupakan tingkah laku pengelolaan untuk memperbaiki atau mempertahankan kondisi-kondisi efektif di dalam kelas. Pemudahan atau facilitation. Terdapat 4 kegiatan pemudahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan pendekatan proses kelompok di kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengusahakan terbinanya kesatuan dan kerjasama. Yang kedua, mengembangkan aturan dan prosedur kerja. Yang ketiga, menerapkan cara-cara pemecahan masalah. Dan yang terakhir atau yang keempat, menyesuaikan pola tingkah laku kelompok atau yang kurang diinginkan yang selama ini ada di dalam kelompok kelas. Yang kedua yaitu mempertahankan atau maintenance. Terdapat 3 cara untuk pemertahanan serta memperbaiki kondisi efektif di dalam kelompok kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan memperbaiki semangat. Yang kedua, mengatasi konflik. Dan yang terakhir, mengurangi masalah-masalah manajemen kelas. Dalam cara ini, guru harus menguasai dengan benar cara pemudahan dan mempertahankan yang telah dipaparkan sebelumnya. Tujuan dari pendekatan proses kelompok sendiri adalah menciptakan kondisi yang optimal dengan mengurangi kemungkinan munculnya masalah-masalah manajemen kelas. Mengurangi masalah manajemen kelas dilakukan baik dalam dimensi preventif maupun dimensi kuratif, sebab manajemen kelas harus terus dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kelebihan dari pendekatan proses kelompok. Dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas, sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Kekurangan dari pendekatan proses kelompok ini yaitu apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antar mereka, dan siswa akan menyelesaikan masalah sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakal pada psikologi penyuluhan klinik, dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajar yang efektif sangat bergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan sosio-emosional yang positif. Hal-hal yang meliputi kondisi sosio-emosional yaitu ada tipe kepemimpinan, sikap guru, suara guru, dan pembinaan hubungan baik.
Adapun kelebihan dari pendekatan sosio-emosional, kelebihannya yaitu siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi, serta hubungan antar siswa-siswa, siswa-guru dapat tercipta dengan baik, dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal karena kegagalan dapat mematikan motivasi, dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Kekurangan dari pendekatan sosio-emosional ini yaitu ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim di dalam kelas akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Sekian, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dan kurangnya materi dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.